Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Sabila, NIM 1519024, jurusan Hukum Tata Negara kelas A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi perlakuan yang sama terhadap pihak yang berperkara. Kajian Quran Surat An-Nisa ayat 135 dan kajian hadisnya. Langsung saja, yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in iyakun goniyan au fakiran fawwahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in ta'wu an tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia atau yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan atau kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa As-Suddi berkata, ayat ini turun kepada Rasulullah ketika datang dua orang laki-laki, yang satu kaya dan yang satu fakir atau miskin. Mereka berselisih dan mengadukannya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memihak orang fakir karena menurut beliau orang fakir tidak menzolimi orang kaya. Sedangkan Allah tetap ingin agar beliau berlaku adil kepada orang kaya dan orang fakir tersebut. Secara tegas, M. Quraisy Shihab menginterpretasikan ayat ini sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran ilahi, memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikan demi karena Allah. Biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat kamu, misalnya terhadap anak atau saudara dan paman kamu sendiri. Jika iya, yakni pribadi yang disaksikan itu kaya, sehingga boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau dia disegani dan ditakuti, ataupun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberikan manfaat dan menolak mudarat yang dapat jatuh atas mereka. Maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan demi karena Allah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena itu menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian atau menyampaikan secara palsu atau berpaling, enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan, yang sekecil-kecilnya sekalipun. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 menyerukan agar keadilan dilaksanakan secara tegas terhadap setiap orang, baik keluarga sendiri ataupun orang lain, baik kaya maupun miskin. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan supaya berlaku adil. Sebab tegaknya urusan masyarakat hanya akan tercapai dengan keadilan. Demikian pula terpeliharanya peraturan. Di samping itu, dengan menegakkan keadilan terhadap kesaksian akan kebenaran karena Allah, baik terhadap diri sendiri, kedua orang tua, dan kaum kerabat, tanpa membedakan seseorang karena kejayaan atau kemiskinan. Sehubungan dengan ini, Allah memerintahkan kepada setiap orang yang menjadi saksi dalam suatu perkara agar menjadi saksi yang adil dan jujur. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.